Langit belum sepenuhnya pulih setelah kehancuran Chandra Kirana. Debu pertempuran masih menggantung di udara. Namun di balairung utama Sindhuwangi, 3 sosok yang lama tak terlihat akhirnya muncul kembali. Dan benar, mereka tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu waktu. Kembalinya Raja Bambang Santoso. Pintu balairung terbuka perlahan. Seorang pria berusia matang dengan jubah kebesaran Scott melangkah masuk. Tatapannya tegas, wibawanya menekan ruangan tanpa perlu suara keras. Dialah Raja Bambang Santoso, ayah sekaligus raja terdahulu yang sempat mengasingkan diri untuk bertapa di Gunung Lawu. Kyle langsung berlutut. Eri Setiani menunduk hormat. Ratu Ara terdiam. Ayahanda, suaranya lirih. Bambang Santoso menatap putrinya lama. Kau telah membuka segel Anantika sepenuhnya. Saya tidak punya pilihan. Justru itu ujian seorang raja. Tetap memilih ketika tak ada pilihan. Adil Pradana, panglima yang kembali. Dari belakang pilar, muncul sosok tinggi dengan bekas luka di wajah kiri. Adil Pradana, panglima bayangan Sindhuwangi yang sebelumnya dikirim menyusup ke wilayah Tirtakala. Dia berjalan mendekat, lututnya menyentuh lantai. Gusti Ratu, Tirtakala telah sepenuhnya lumpuh. Tapi ada satu yang lolos. Ara mengangkat wajah. Siapa? Adil menatap Raja Bambang Santoso sebelum menjawab. Pemilik asli simbol bulan retak. Sunyi. Raja Bambang Santoso berbicara pelan. Itu bukan simbol kerajaan kecil. Itu lambang persekutuan tua. Sebelum Majapahit berdiri, Kyle mengepalkan tangan. Artinya ini belum selesai. Eri Setiani, penasehat spiritual sekaligus sahabat kecil Ara, akhirnya angkat suara. Sejak tadi ia hanya memperhatikan perubahan aura di sekitar Ratu. Ara, energi dalam dirimu berubah. Kau tidak hanya menyatukan cahaya dan gelap. Ara menatapnya. Apa maksudmu, Eri? Eri menelan napas. Saat ledakan terakhir itu, aku melihat lambang kuno di langit. Itu bukan pusaka agung biasa. Itu segel 3 darah. Raja Bambang Santoso memejamkan mata. Berarti waktunya telah tiba. Kyle bingung, Adil tegang. Ara berdiri. 3 darah apa? Raja Bambang Santoso berjalan mendekat. Darah Anantika. Darah Sindhuwijaya. Dan satu lagi yang belum kau ketahui. Angin berputar di dalam balairung. Eri Setiani perlahan menatap Adil Pradana. Dan darah itu tidak asing bagi kita. Semua mata tertuju pada Adil. Adil membeku. Apa maksudmu? Eri berkata pelan. Adil Pradana, kau bukan hanya panglima bayangan. Kau keturunan garis yang dulu bersumpah menghancurkan Anantika. Tidak Kezuchi. Ara menatap Adil bukan dengan marah, tapi dengan luka. Jadi, sejak awal Adil menggeleng keras. Aku tidak pernah tahu. Aku bersumpah setia pada Sindhuwangi. Raja Bambang Santoso mengangkat tangan. Dan justru karena itulah keseimbangan terbentuk. Tiba-tiba bumi bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Langit membentuk lingkaran hitam raksasa. Suara berat menggema di seluruh tanah Jawa. 3 darah telah bangkit. Maka perjanjian lama harus ditepati. Dari pusaran langit turun tombak hitam raksasa, menancap di luar gerbang keraton. Simbol di tombak itu sama dengan bulan retak. Adil memandangnya dengan wajah pucat. Itu tombak Kalarengga. Eri berbisik, senjata yang hanya muncul ketika perang antar garis keturunan akan dimulai. Bukan lagi perang kerajaan, bukan lagi perebutan tahta, tapi perang takdir darah kuno yang sudah tertulis sejak ratusan tahun lalu. Ratu Ara melangkah ke depan. Tatapannya kini bukan hanya milik seorang ratu, melainkan pemimpin zaman. Jika darah ingin perang, maka aku akan akhiri kutukan garis ini. Api dan bayangan kembali berputar di sekelilingnya. Raja Bambang Santoso tersenyum bangga. Kyle berdiri di kanan, Adil di kiri. Eri Setiani di belakang, mempersiapkan mantra segel kuno. Langit semakin gelap, dan dari pusaran hitam itu,
sesosok makhluk raksasa bermata 3 mulai turun perlahan. Ini bukan lagi ujian kerajaan. Ini awal dari perang 3 darah.